Satu kata untuk dibahas yaitu kapitalisme. Apakah itu kapitalisme? Silakan tonton video ini. You guys, welcome back to our channel. Selamat datang di Warta Planet, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Warta Planet adalah sebuah channel media informatif dan edukatif yang bersikap netral dan tidak pernah memihak ke siapapun. Ketika hidup serasa makin sulit, harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi. Walau roda ekonomi berjalan stabil, namun persaingan pasar yang ketat, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin tetap miskin. Persaingan bisnis tidak fair antara pelaku ekonomi menengah dan konglomerat pemilik modal besar. Oke, di sini saya akan membahas tentang sebuah sistem ekonomi bebas, di mana pemilik modal berperan penuh atas kepemilikan aset dan properti. Semua dilakukan demi sebuah bisnis untuk mendapatkan cuan dan keuntungan pribadi atau kelompok. Satu kata untuk dibahas yaitu kapitalisme. Apakah itu kapitalisme? Silakan tonton video ini. Jika ada masukan, silakan tinggalkan pesan Anda di kolom komentar. Bagi sebagian orang tentu pernah mendengar istilah ideologi kapitalisme. Kapitalisme adalah istilah yang akrab dengan paham penerapan sistem ekonomi bebas. Apakah kapitalisme ada hubungannya dengan konspirasi? Jika ada yang berpikir ini adalah salah satu bentuk konspirasi, maka saya bilang gobloknya nggak ketulungan. Saya sama sekali nggak bahas masalah konspirasi pada video ini. Kapitalisme nggak ada hubungannya dengan konspirasi sama sekali. Kapitalisme adalah real kapitalisme, sebuah sistem penganut ekonomi bebas. Kapitalisme itu real, pemilik modal adalah penguasa. Di sini yang memiliki modal akan mempengaruhi kehidupan banyak orang, bahkan pemerintah bisa saja mengikuti kebijakannya. Saya ambil contoh sebagai ilustrasi. Saya tekankan sekali lagi, ini hanya ilustrasi. Oke, Indofood adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia, bahkan ekspansinya juga sampai di luar Indonesia. Tentu sebagian besar orang mengenal Indofood karena sebagian produknya banyak kita konsumsi, seperti kecap, mie instan, saus, produk tepung, minyak goreng, dan mungkin masih banyak lagi. Tentu saja Indofood punya pengaruh besar terhadap roda perekonomian kita, mulai dari penyedia sebagian kebutuhan pokok, penyedia lapangan pekerjaan, bahkan ada beberapa mitra bisnis lainnya yang masih bergantung pada perputaran bisnis tersebut. Di sini saya tidak mengaitkan Indofood dengan judul pembahasan kita, yaitu kapitalisme. Sampai di sini, mohon jangan sampai salah penafsiran. Seandainya Indofood bangkrut atau sampai tutup, kira-kira apa yang akan terjadi? Sudah kita jelaskan tadi bahwa Indofood berperan terhadap beberapa aspek kehidupan. Jika sampai terjadi Indofood bangkrut atau bahkan sampai tutup, maka imbasnya akan sangat besar terhadap jumlah pekerja. Angka pengangguran akan bertambah dan tentunya sangat berpengaruh terhadap daya beli. Belum lagi nasib beberapa mitra bisnisnya yang lain yang tentu juga akan menerima imbasnya. Tentu PHK selanjutnya akan mengikuti. Belum lagi kebutuhan konsumen juga terganggu. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap pemerintah, tentu saja. Tentu saja pemerintah akan mengambil langkah untuk menyelamatkan perekonomian. Oke, kita ambil lagi contoh lainnya, Apple misalnya. Apple adalah salah satu perusahaan besar di Amerika yang sangat mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Walaupun Apple adalah perusahaan swasta, namun keberadaannya sangat penting bagi sebagian pekerja di Amerika. Jika Apple bangkrut atau sampai tutup, maka akan sangat berpengaruh terhadap Amerika bahkan negara lain. Tentu Amerika juga nggak akan tinggal diam jika itu sampai terjadi. Di sini sudah bisa kan menangkap ilustrasi tersebut. Keberadaan perusahaan besar itu sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi negara, dan tentunya pemerintah sangat dekat dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, disinilah kaum kapitalis akan berperan. Kaum kapitalis atau pemilik modal besar akan berupaya bagaimana menguasai perusahaan-perusahaan besar tersebut dengan memiliki sebagian besar saham atau memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Karena teorinya begini, menguasai perusahaan-perusahaan besar berarti menguasai kehidupan banyak orang. Artinya, sistem pemerintahan pun bisa dikendalikan. Artinya, walaupun sebagian orang tidak suka dengan sistem kapitalisme, tapi nyatanya semua tidak bisa lepas dari kapitalisme. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua terlibat dalam sistem kapitalisme. Dari tadi ngomong panjang lebar, sebenarnya kapitalisme itu apa sih? Kemunculan awal kapitalisme adalah saat Revolusi Inggris pada abad ke-18 saat berkembangnya industrialisasi. Penyebaran hubungan-hubungan di pasar serta pertumbuhan konsumsi mengakibatkan permintaan pasar yang cukup besar sehingga investasi di bidang produksi industrial menjadi bernilai.
Paham ekonomi kapitalisme adalah paham di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka. Sementara permintaan dan penawaran berjalan secara bebas dalam menetapkan harga pasar, sehingga peran negara sangat terbatas. Faktor penting dari sistem ekonomi kapitalis adalah motif keuntungan sesuai dengan teori Adam Smith. Adam Smith menjelaskan kapitalisme melalui ilustrasi bahwa apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban si tukang daging, si pemasak bir, atau si tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan mereka kejar sebagai kepentingan pribadi. Sederhananya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta dan kekayaannya sebagai alat untuk menguasai sistem bisnis. Dalam ideologi kapitalisme, negara atau pemerintah tidak dapat melakukan intervensi atau ikut campur dalam sistem ekonomi kapitalisme, tetapi berperan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas. Salah satu negara yang menerapkan sistem kapitalisme adalah Amerika. Kelebihan dan kekurangan kapitalisme. Seperti sistem keuangan lainnya, ideologi kapitalisme pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama adalah pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien serta efektif. Hal ini terjadi karena kapitalisme adalah situasi di mana pemilik modal telah memasang target untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, pola pikir masyarakat lebih kreatif karena dihadapkan dengan persaingan tinggi. Terlebih lagi, produk-produk yang unik memiliki kecenderungan lebih diminati oleh konsumen. Meski demikian, penerapan sistem ini juga memiliki kekurangan. Karena akses terhadap modal hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu, persaingan tak sempurna dalam pasar bebas tidak bisa dihindari. Inilah yang menjadi akar terjadinya monopoli pasar. Selanjutnya, sistem kapitalis ini mengakibatkan pengusaha hanya berorientasi pada uang semata, sehingga masalah-masalah lain seperti kesejahteraan pekerja pun terabaikan. Dampak buruk selanjutnya yang dihadapi kapitalisme adalah terancamnya kelestarian sumber daya alam karena pemilik modal memasang target keuntungan besar. Eksploitasi sumber daya alam akan dilakukan dalam skala besar tanpa memikirkan aspek keberlanjutannya. Siapakah yang berkuasa di atas sistem kapitalisme? Karena kapitalisme adalah penganut sistem ekonomi bebas di mana pemilik modal berperan penuh atas kepemilikan aset dan properti. Semua dilakukan demi sebuah bisnis untuk mendapatkan cuan dan keuntungan pribadi atau kelompok. Walaupun teorinya semua orang memiliki kesempatan untuk memperoleh kekayaan, tapi nyatanya yang menjadi pemenang adalah mereka yang memiliki modal. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin tetap aja miskin. Lantas siapakah yang diuntungkan dalam sistem kapitalisme ini? Ya tentunya yang berkuasa adalah mereka yang memiliki modal besar, para konglomerat, pelaku bankir, dan elit global. Ya mungkin karena sudah hukum alam, atau mungkinkah ini memang settingan, atau mungkinkah ini ada hubungannya dengan konspirasi global yang belum terpecahkan. Saya tidak tahu. Jika Anda punya pendapat ataupun pemahaman tentang hal tersebut, silahkan bagikan pemahaman Anda di kolom komentar. Sampai di sini semoga Anda paham dengan ilustrasi-ilustrasi yang sudah dijelaskan tadi, dan Anda tentunya sudah memiliki gambaran tentang apa yang dimaksud dengan kapitalisme. Terima kasih telah bergabung di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.